Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profit, dosen manajemen strategik dengan fokus kajian kualitas strategi program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Unisula Semarang. Masalah mendasar organisasi adalah bagaimana mencapai kinerja yang superior dan mempertahankan keunggulan bersaing berkelanjutan. Kata kuncinya adalah strategi, karena baik secara teori maupun secara empirik, strategi adalah antesenden dari kinerja organisasi. Namun fenomena menunjukkan bahwa semua organisasi dapat dipastikan memiliki strategi dalam bentuk renstra, rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, blueprint, master plan, dan sebagainya. Namun sebagian besar tidak mampu meningkatkan kinerja organisasi. Hal disebut di atas berkaitan dengan kualitas strategi. Nah, sekarang timbul pertanyaan, bagaimana mewujudkan kualitas strategi? Ada dua pendekatan di dalam mewujudkan kualitas strategi. Yang pertama adalah konten kualitas strategi, yaitu bagaimana leadership mengintegrasikan atau mengkombinasikan sumber daya yang ada, mulai dari man, money, market, dan sebagainya, menjadi sebuah kapabilitas sehingga menghasilkan aset strategik. Oleh karena itu, kemampuan seorang leadership diuji di dalam mewujudkan aset strategik ini. Pendekatan yang kedua adalah proses strategi yang berkualitas. Nah, dimensi dari strategi yang berkualitas dilihat dari proses. Ini ada tiga aspek. Yang pertama adalah mutu sebuah perencanaan strategi, mutu sebuah implementasi strategi, dan mutu sebuah evaluasi strategi. Nah, dimensi-dimensi dari perencanaan strategi yang bermutu itu bisa dilihat dari konten strategi, integrasi lintas fungsi, kapabilitas, dan kelengkapan kajian. Kemudian dilihat dari aspek implementasi strategi, dimensinya bisa dilihat dari struktur organisasi, budaya organisasi, politik organisasi, dan kemutahiran sebuah teknologi. Dari sini dapat dilihat bahwa jika organisasi strateginya berubah, maka harus diikuti dengan struktur organisasi yang berubah, begitu juga budaya. Dan politik organisasi harus mengacu pada tujuan organisasi. Yang terakhir adalah dimensi evaluasi strategi. Artinya mutu evaluasi strategi. Di sini bisa dilihat dari aspek prosedur pengetahuan, intensitas pengalaman. Nah, fenomena di lapangan ini biasanya kualitas perencanaan strateginya cukup baik, tetapi dari aspek implementasi strateginya tidak diikuti oleh struktur maupun dukungan budaya organisasi. Begitu juga aspek evaluasi strategi. Di sini hanya sebagai pelengkap, padahal kita tahu bahwa tiga aspek ini adalah saling simultan, saling melengkapi. Artinya, jika salah satu nilainya itu tidak baik, dapat dipastikan bahwa proses strategi yang bermutu ini tidak akan ngefek terhadap suatu organisasi. Nah, itulah tadi dua pendekatan untuk mewujudkan kualitas strategi. Yang pertama adalah konten strategi, dan yang kedua adalah melalui proses strategi. Kualitas strategi dapat dipastikan mampu meningkatkan kinerja organisasi. Konsekuensinya akan mewujudkan keunggulan bersaing berkelanjutan. Kemarin adalah sejarah, esok adalah misteri, itu adalah mitos. Persiapan terbaik untuk menyambut hari esok adalah melakukan terbaik hari ini.